Jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara. Inilah berita selengkapnya. PT Pabrik Gula Brebes Manis Jaya Tech Group bersama Dinas Koperasi Perdagangan Kabupaten Brebes gelar musyawarah dan penyuluhan tentang rencana pendirian Koperasi Tebu Rakyat Brebes Manis Jaya, Rabu 13 Juni 2022. PT Pabrik Gula Brebes Manis Jaya Tech Group bersama Dinas Koperasi Perdagangan Kabupaten Brebes gelar musyawarah dan penyuluhan tentang rencana pendirian Koperasi Tebu Rakyat Brebes Manis Jaya di Kafe Joglo, Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. PT Pabrik Gula Brebes Manis Jaya Tech Group yang merupakan PT swasta yang dimotori oleh Insinyur MH Tata CO Tech Group bersama Lord Rangga Sasena bermaksud untuk memajukan Kabupaten Brebes. Dan juga tadi disampaikan bahwa Brebes menghadapi pada proses masa lalu dengan 3 pabrik yang dibangun oleh zaman nenek moyang kita ya. Dan nasibnya turun dalam artian sampai besi rongsok pada saat itu. Dan itu juga tidak hanya di Brebes saja, tapi menutup kemungkinan pada proses peradaannya pabrik-pabrik lainnya yang di lain-lain, ada Cirebon, ada Jombang dan sebagainya di Indonesia. Dulu Indonesia adalah penghasil gula terbesar, bahkan kita ekspor. Tapi sekarang menghadapi impor besar-besaran. Sehingga atas dasar itulah merupakan bagian peluang yang sebenarnya kita bisa bangkitkan kembali. Namun tidak dengan membangun pabrik yang sudah jadi besi tua itu. Bangun baru. Satu, kedua, kepemilikannya ada dikelola dan di ownernya adalah swasta. Kami swasta telah melakukan satu bentuk. Tentu manajemennya berbeda dengan masa pabrik yang lalu. Nah, perkara usaha untung dan rugi bagi kami PT Brebes Manis Jaya dalam holding company Tech Group tentu mau untungnya juga siap ruginya dong. Untung dan rugi namanya usaha, tidak sesuatu, dan itu tidak perlu dikhawatirkan karena kami tidak akan merugikan sesen perak daripada uang rakyat atau petani, bahkan pada kondisinya seperti itu. Tapi hakul yakin Brebes Manis Jaya adalah support yang menjadikan bagi kita untuk memenuhi swasembada gula di Indonesia. Makanya Lord bilang ini pilot project pembangunan pertama dari 40 pabrik yang segera akan dibangun di Indonesia. Ya, ini atas rekomendasi dalam bentuk atas perundingan antara kami dengan pemerintah tentunya di pusat ya. Sehingga hitung-hitungannya 40 pabrik harus segera dibangun. Kembali kepada nilai daerah yang pertama ini Brebes, kenapa harus Brebes dan sebagainya. Sebenarnya dilihat daripada sosial masyarakatnya maupun potensi daripada daerahnya sudah tidak lagi diteliti lagi, karena ini tinggal meningkatkan pada sisi manajemen baik pengairannya dan sebagainya, petaninya dan sebagainya, pemerintah daerahnya, sehingga tidak ada kata tidak bagi daerah memberikan sebaik-baiknya support maupun perlindungan, juga memberikan fasilitas semudah-mudahnya. Menarik apa yang disampaikan Lord Rangga bahwa proses untuk menuju ke ruangan ini merupakan bukti sejarah sampai ke sini itu melalui perjalanan yang panjang yang telah diusahakan dari bulan ke bulan. Barangkali ya Lord, bertemu ini kita ada suatu kesimpulan bahwa perlu mengembangkan industri pergulaan yang rencananya tahun 2023 akan segera membangun pabrik gula yang insya Allah akan membutuhkan lahan seluas 15.000 hektar dengan kapasitas produksi 10.000 ton per hari yang akan dibangun di 8 kecamatan di Kabupaten Brebes. Dan kami sudah ajukan baik pengadaan atas lahan 15.000 ya, inti per plasma dan plasma. Yang perizinan terkait dengan industri pembangunannya juga kami sudah urus dan kami sudah laksanakan sesuai dengan aturan. Tinggal nunggu waktu. Intinya progres sampai hari ini
pemerintah daerah sudah menerimanya, tinggal secara teknis saja yang dilaksanakan. Dan semuanya sekarang teknis PKAPL ya, itu sudah sesuai dengan RUTR yang sudah kami ajukan, yaitu di Desa Kubang Sari. Karena yang diambil tanahnya tanah industri, tidak ada masalah. Tinggal meneruskan pada proses. Makanya hari ini untuk penyeimbangan atas pelaksanaan pembangunan pabrik satu ya, budaya adalah karena penyeimbangan juga sebagai investasi masuk secara nyaman, maka hari ini diimbangi dengan penyediaan lahan sekaligus teknis pelaksanaan kebun itu dilaksanakan oleh koperasi. Maka ini diberikan koperasi. Sedang berkaitan dengan pelaksanaan teknis, kembali pelaksanaannya kita sudah punya progres bahwa paling lambat tahun depan sudah dilaksanakan tes pembangunan, dan kita sepakati 2 tahun kita 2 tahun kita selesaikan. Jadi dalam proses hari ini dan sisa waktu tahun ini adalah menyangkut proses berkaitan soal perizinan. Tentu ada sebelum dibangun juga ada pembebasan tanah, kemudian juga penyiapan teknis-teknis lainnya. Nah ini tentu adalah baik koperasi maupun perusahaan Brebes Manis Jaya bekerja sama dengan kemitraan utama dengan pemerintah daerah. Bang, ada standar kontrak berkaitan soal urusan kredit ya, KUR. Karena KUR sebenarnya kami pun bisa menawarkan pembiayaan petani, tapi karena ini juga regulasi pemerintahan bahwa uang di sektor real juga harus dipakai. Jadi kita sepakati melalui Dirjen PSP Pertanian, kita pakai dengan dana KUR tersebut untuk petani yang hal ini digunakan. Untuk sistem sendiri bagaimana? Tanggapan saya beda, alhamdulillah saya selamat datang dan sangat mendukung dan akan sesegera mungkin membantu sekuat-kuatnya, karena perusahaan PT Brebes Manis Jaya ini pabrik gula yang dilakukan ya sebenarnya sesuai dengan impian ya. Pemerintah daerah tadinya mau melakukan satu bentuk pembangunan pabrik yang sudah mati ya, saya katakan mati 3 pabrik, tapi sisi anunya ya sekarang swasta yang bisa melakukan. salah satu syarat untuk mendirikan pabrik gula itu kan harus ada kebun. Kebun itu nantinya ada sekitar 10.000 hektar menjadi kebun plasma milik petani. 10.000 ya. Itu milik petani tebu yang ada di Brebes. Pemilik ini, petani tebu ini terhimpun dalam suatu ikatan koperasi, sehingga ada yang ngurusin tentang pembibitannya, permodalannya, dan lain sebagainya. Itu mereka independen. Kita di sini Pak, permasalahan Lahan itu tersebar di 8 kecamatan dengan total 15.000 hektar. Dan ini sistem pembebasan lahannya bagaimana Pak? Sudah Kalau kondusif? untuk petani itu tidak ada pembebasan lahan karena itu toh milik petani. Milik petani langsung ya Pak ya? Tapi untuk kebun inti itu ada, kita bebaskan lahan. Lah tujuan koperasi sendiri didirikan untuk apa Pak? Untuk menghimpun para petani tebu, ya, menghimpun mereka untuk bersama-sama berusaha mengusahakan kebunnya itu menjadi lebih baik, dan bermitra dengan pabrik. Menurut pengalaman yang sudah terjadi di Brebes kan sudah pernah ada pabrik gula Pak, dan 3 produksi pabrik itu kan sudah mengalami kebangkrutan ya. Ya. Loh ini kok Bapak sampai punya inisiatif untuk mendirikan pabrik tersebut, pabrik gula lagi gimana Pak ya? Pertama di Brebes itu memang masyarakat tebunya sudah paham karena mereka punya pabrik dulu sejak zaman Belanda, sehingga masyarakat tebu itu ada. Yang kedua adalah kenapa pabrik yang dulu itu milik pemerintah PPP itu bangkrut barangkali ya, itu tidak beroperasi saat ini, itu memang ada persoalan teknis di sana. Saya tidak mencampuri seperti itu. Dan pabrik yang kita bangun itu kan nantinya ini adalah pabrik lebih modern dengan sistem yang baru, tidak mengikuti cara-cara yang ada. Kita ini swasta murni Pak, jadi bukan perusahaan milik negara ya. Perusahaan milik negara kan banyak aturannya ABCD, ini enggak. Kita swasta murni sehingga decision-nya bisa cepat. Khususnya untuk mengenai tebu rakyat itu
yang datang ke pabrik itu dibayar cash. Lord Rangga Sasena menjelaskan kepada awak media Kabar 1 Nusantara, mengingat 3 pabrik BUMN di Kabupaten Brebes yang sudah tutup hanya mampu memproduksi 3.000 ton saja. Untuk progres PT Pabrik Gula Brebes Manis Jaya ini rencana akan lebih memanjakan para petani dengan proses panennya menggunakan alat-alat yang canggih, tidak lagi menggunakan manual, dan agar dapat memproduksi sekitar 300.000 ton per tahunnya. Untuk permodalan sendiri nanti akan bekerja sama dengan koperasi, dan para petani tidak perlu takut terkait pinjaman koperasi tidak terbayar, karena nanti manajemen yang akan saling berkesinambungan, yang sistemnya nanti saat pabrik petani panen pembayaran akan langsung terpotong oleh biaya modal koperasi pengelola. Saat ini pihak CO sedang menata regulasi proses pembebasan lahan perizinan dengan instansi terkait untuk mempermudah jalannya pembangunan pabrik dan penataan lahan pertanian sedini mungkin, agar saat progres pabrik dibangun dan berdiri dapat bertepatan dengan panen di lahan pertanian tebu yang kita bikin. Dari Kabupaten Brebes, reporter Firdaus Andika, Kabar 1 Nusantara melaporkan.